Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang aritmatika sosial. Kompetensi dalam pembelajaran kali ini adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Memahami pengetahuan, baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar dan indikator menjelaskan pengertian dan hubungan harga jual, beli, keuntungan, kerugian, dan persentase. Menjelaskan pengertian dan hubungan bunga tunggal, potongan, bruto, neto, dan tara. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan harga jual, beli, keuntungan, kerugian, dan persentase. Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan bunga tunggal, potongan, bruto, neto, dan tara. Dalam pembelajaran aritmatika kali ini, kita akan membahas tentang harga pembelian dan harga penjualan, diskon atau rabat, perdagangan, dan jasa keuangan. Sebelum kita ke pembahasan, mari kita melihat video pendahuluan untuk pembelajaran aritmatika sosial. Selamat menyaksikan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak mungkin terlepas dari kegiatan yang terkait dengan aritmatika sosial. Dalam aritmatika sosial ini akan dibahas tentang kegiatan yang terkait dengan dunia perekonomian, antara lain penjualan, pembelian, keuntungan, kerugian, bunga, pajak, bruto, neto, dan tara. Apakah kalian sudah pernah mendengar istilah-istilah tersebut? Kita coba cari tahu yuk. Harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya disebut harga pembelian atau modal. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Dalam perdagangan, terdapat dua kemungkinan yang akan dialami oleh pedagang, yaitu pedagang itu akan mendapatkan untung atau pedagang itu akan mengalami rugi. Apa sih untung dan rugi itu? Untung adalah suatu laba atau ketika kita berjualan, kita mendapatkan laba itu adalah bagian dari untung namanya. Untung itu adalah suatu kesuksesan yang dapat kita capai. Kalau untung itu pendapatan yang lebih besar dari modal. Rugi adalah ketika kita bertransaksi dengan konsumen, kita tidak mendapatkan laba atau untung. Itu adalah sebuah kerugian. Kalau rugi itu pendapatan yang kurang dari modal. Kalau rugi bisa jadi adalah sebuah kegagalan untuk kita. Kurang beruntung. Suatu penjualan dikatakan mengalami keuntungan jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian atau modal. Suatu penjualan dikatakan mengalami kerugian jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapatkan bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Apa sih bunga tunggal itu? Bunga itu imbalan dari bank untuk nasabahnya. Kalau bunga yang saya tahu, jika dalam ilmu di bank itu adalah biaya yang
dikenakan untuk nasabah sebagai tanda untuk membayar karyawan di banknya. Hasil tabungan buat nasabah. Bunga itu adalah hasil dari penyimpanan yang ada lebihnya gitu. Bunga tunggal adalah bunga yang diberikan berdasarkan perhitungan modal awal, sehingga bunga hanya memiliki satu variasi saja atau tetap dari awal periode sampai akhir periode. Jika kita perhatikan struk pembayaran di sebuah restoran, kita akan mendapati PPN atau pajak. Apa sih pajak itu? Kalau pajak iuran buat negara. Pajak adalah kewajiban setiap pembisnis atau masyarakat kepada pemerintah pusat ataupun daerah. Biaya yang dikenakan kepada masyarakat karena telah memakai fasilitas yang telah diberikan oleh negara. Pajak itu iuran yang wajib diberikan kepada negara. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Dalam penjualan beberapa barang, seperti beras, gula, dan minyak, kita akan menemukan istilah bruto, tara, dan neto. Apa sih bruto, tara, dan neto itu? Bruto adalah berat kotor pada suatu benda. Berat kotor. Kalau bruto itu berat kotor dari suatu barang. Bruto berat kotor. Bruto adalah berat kotor barang yang ditambah berat pembungkus barang. Tara adalah berat tambahan berupa kotak atau pembungkus. Sedangkan neto adalah berat barangnya saja. Sehingga dapat disimpulkan bruto sama dengan neto ditambah tara. Adakah di sini yang pernah mendapatkan rabat atau diskon saat berbelanja? Apa sih rabat atau diskon itu? Rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu, sehingga dapat disimpulkan harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Nah, kita lanjutkan ke pembahasannya ya. Dalam pembelian dan penjualan pasti ada mengalami untung dan rugi. Seperti dalam video tadi, penjual dikatakan mengalami untung jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian atau modal. Untung adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian atau modal. Sehingga kita bisa mendapatkan persentase untung dengan untung dibagi harga pembelian atau modal dikali 100%. Sedangkan rugi, penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualan lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Rugi bisa kita dapatkan dengan cara harga pembelian modal dikurangi harga penjualan. Dan persentase rugi bisa kita dapatkan dengan cara rugi dibagi harga pembelian atau modal dikali 100%. Contoh soal, koperasi sekolah membeli 1 dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga Rp25.000. Sari buah itu kemudian dijual dengan harga Rp1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dengan harga penjualan. Harga pembelian Rp25.000, harga penjualan 24 dikali Rp1.300, sehingga harga penjualan adalah Rp31.200. Ternyata harga penjualan lebih tinggi dari harga pembelian. Selisih antara harga penjualan dan pembelian yaitu Rp31.200 dikurangi Rp25.000, yaitu Rp6.200. Dalam hal ini, koperasi sekolah mendapatkan untung sebesar Rp6.200.
Seorang pedagang membeli 2 macam beras masing-masing sebanyak 60 kg dengan harga Rp7.200 per kilogramnya dan 40 kg dengan harga Rp7.600 per kilogramnya. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga Rp7.800 per kilogramnya. Berapakah keuntungan pedagang itu? Yang kedua, tentukan persentase keuntungan tersebut. Harga pembelian kita dapatkan Rp736.000 dan harga penjualan kita dapatkan Rp780.000. Besar keuntungan, harga penjualan dikurangi harga pembelian, yaitu Rp780.000 dikurangi Rp736.000 sehingga didapat